Padahal di zaman dulu orang nggak bisa makan dulu, nggak ada kulkas, nggak ada abang-abang yang ingin ngantar makanan, nggak ada aplikasi yang bisa ngirim makanan. Jadi mereka harus kerja dulu. Sampai akhirnya dibalik, 16 jam yang kita tidak makan, yang 8 jam kita boleh makan. Problemnya akan ada di lambung. Lambung akan minta sesuatu untuk menurunkan aktivitas saraf simpatik yang karena kita sering, kalau nggak nanti ada sakit mah, jadi GERD, jadi mual, kembung. Itu bukan karena Anda nggak makan. Coba pertimbangkan 3 hal ini yang mungkin bisa membantu kita mendapatkan berat badan yang lebih baik dan juga membuat kita tetap sehat ya. Yang pertama, bagaimana caranya supaya kita mengurangi jumlah makan sehari-hari. Bayangkan kita makan dari jam 6 pagi, mulai sarapan, kemudian stop sampai jam 6 sore. Itu 12 jam. Jadi selama 12 jam kita makan. Dari pagi jam 6, nanti snacking jam 10, jam 12, sore jam 4, terus kita makan lagi jam 6. Itu 12 jam. Tapi kebanyakan ya kita malah lebih dari 12 jam. Kita tidak makan cuma pada saat kita tidur. Cuma pada saat kita tidur aja kita tidak makan. Misalnya 8 jam kita tidur, jadi 16 jam kita makan. Sebelum tidur kita juga makan. Kita makan malam, tapi nanti sebelum tidur snacking lagi makan. Jadi coba kita kurangi snacknya. Coba kita makan yang penting-penting aja. Misalnya sarapan pagi, makan siang dan makan malam. Nah itu satu cara yang kita coba untuk mengurangi kelebihan makan. Karena kalau kita sering-sering makan, ada hormon yang kerja di situ, yaitu hormon leptin. Nah, hormon kenyangnya itu nanti akan makin lama makin tinggi. Jadi artinya untuk mencapai hormon itu nggak bisa lagi gitu. Karena itu jadi kebiasaan kita kan. Sama kan kayak kebiasaan kita, misalnya kita olahraga terus kita ngangkat dumbbell 10 kilo. Jadi itu udah nggak berat lagi karena udah kebiasaan. Karena kita biasa nyemil, kalau nggak nyemil tuh rasanya nggak enak gitu. Rasanya lapar, pengen sesuatu. Makanya coba kita biasakan, mungkin kita stop nyemil, stop cemilan dulu. Makan pagi, makan siang, makan malam, dan stop cemilan. Coba itu satu kebiasaan yang memang coba di stop cemilan. Jadi makan makanan 3 kali sehari. Itu kebiasaan pertama yang kita stop, coba kita stop. Kebiasaan kedua yaitu dengan intermittent fasting atau berpuasa. Jadi kalau kita berpuasa di bulan Ramadan itu sesuatu yang biasa gitu. Jadi kalau kita nggak makan pagi, nggak makan siang itu biasa. Nah, kenapa? Karena tidak ada makanan yang disediakan. Jadi di depan kita juga tidak akan disediakan makanan karena orang tahu kita sedang berpuasa. Tapi pada saat tidak berpuasa, banyak makanan di samping kita, di depan kita selalu ada snack, selalu ada makanan disiapkan di meja. Sesuatu yang aneh kalau kita nggak makan. Tapi sebenarnya kita bisa memanfaatkan hal yang seperti berpuasa itu, walaupun ada boleh minum yang disebut intermittent fasting, yaitu dengan cara tidak makan padahal ada makanan. Dan sebenarnya zaman dulu itu sesuatu yang normal gitu. Zaman manusia dulu, bahwa mereka harus berburu untuk mendapatkan makanan. Jadi bukan makan dulu baru pergi berburu, enggak. Justru itulah yang normalnya gitu. Kalau kita aneh kan, kita dapatkan makanan dulu baru kita kerja, baru kita sekolah, baru kita aktivitas atau olahraga gitu. Makan dulu. Padahal di zaman dulu orang nggak bisa makan dulu, nggak ada kulkas, nggak ada abang-abang yang ingin ngantar makanan, nggak ada aplikasi yang bisa ngirim makanan. Jadi mereka harus kerja dulu. Sehingga setelah dapat buruannya baru mereka makan. Bedanya dengan kita sekarang ya, kalau nggak makan ya nggak bisa sekolah, kalau nggak makan nggak bisa kerja. Manfaatkan intermittent fasting, berpuasa seperti kita berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian seperti yang tadi saya bilang, dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam bahkan kita makan. Jadi dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam, coba dikurangi itu 18 jam, 16 jam kita makan. Coba dikurangin 16 jam kita makan menjadi paling nggak 12 lah, dari pagi sampai sore kita makan. Kurangi dulu. Nanti kalau udah terbiasa baru mulai skip sarapan. Sampai akhirnya dibalik. 16 jam yang kita tidak makan, yang 8 jam kita boleh makan. Dari jam 12 siang sampai jam 8 malam makan. Kemudian dari jam 8 malam stop makan sampai siang nanti jam 12. Coba itu langkah kedua yang bisa Anda lakukan untuk membuat berat badan ideal tapi Anda tetap sehat. Nah, kalau misalnya ada orang yang bilang, saya sarapan nggak bisa nggak sarapan kalau nggak sakit kepala, lambung. Coba Anda perhatikan tidurnya. Pada saat Anda kurang tidur, Anda sering bergadang,
problemnya akan ada di lambung. Lambung akan minta sesuatu untuk menurunkan aktivitas saraf simpatik yang karena kita sering bergadang. Mungkin ada olahraga malam sehingga Anda susah tidur, gelisah tidurnya karena tensi atau nadi Anda masih kencang, jadi Anda butuh waktu untuk bisa tidur. Atau Anda begadang malam karena Anda melakukan sesuatu pekerjaan atau aktivitas atau bermain, misalnya main game sampai malam, sehingga tidurnya kurang, 4 jam, 5 jam tidur. Sehingga problemnya di pagi hari, lambungnya akan jadi masalah. Dari otak akan kirim saraf ke lambung supaya meningkatkan asam lambung. Supaya dimasukkan sesuatu sehingga Anda butuh makan pada pagi hari. Kalau enggak nanti ada sakit mah, jadi GERD, jadi mual, kembung. Itu bukan karena Anda nggak makan, tapi karena ada aktivitas Anda yang terlalu tinggi sehingga Anda butuh makan. Ya, kalau Anda ingin berat badan Anda bagus, Anda harus cukup tidur. Jangan nggak tidur, Anda harus cukup tidur sehingga lambung Anda nggak akan gampang teriak-teriak minta makan. Nah itu yang kedua. Jadi yang kedua yaitu intermittent fasting, tapi jangan lupa tidurnya harus benar. Nah, yang ketiga, apa yang terjadi terhadap hormon di badan kita pada saat kita makan, pada saat kita aktivitas. Jadi ada prinsip bahwa bagaimana caranya mengurangi berat badan, yaitu dengan cara menghitung kalori. Jadi kalori berapa yang masuk ya dikeluarin lebih banyak. Nah itu memang semua orang juga tahu gitu. Kalau misalnya kita ingin menyimpan uang dalam bank, kita harus banyak yang kita masukkan daripada yang kita keluarkan. Kalau kita ingin mengurangi, caranya kita harus banyak pengeluaran daripada banyak pemasukan. Nah itu juga semua orang tahu. Tapi itu tidak terjadi di badan kita, di hormon di badan kita. Karena setiap kali makanan yang berbeda akan berpengaruh berbeda. Jadi bukan karena jumlahnya, tapi apa yang kita makan. Jadi kalau kita masukkan karbohidrat, lemak yang kita makan bersama karbohidrat itu akan disimpan. Karena hormon yang bekerja berbeda dengan kalau kita memasukkan lemak atau protein di dalam badan kita. Jadi kalau lemak dan protein di badan kita itu akan dipakai untuk jadi energi. Tapi kalau kita masukkan karbohidrat, misalnya nasi beserta lauk pauknya, sayur, karbohidrat yang akan disimpan dipakai menjadi tenaga. Atau kalau misalnya kita minum lagi dengan yang manis-manis. Sementara lemak yang kita makan, lauk yang kita makan itu ada lemaknya. Saya cuma direbus aja, sebenarnya enggak juga. Daging direbus, walaupun daging direbus di dalam daging itu sudah ada lemaknya. Walaupun ikan direbus ya, ikan di dalam ikan sendiri sudah ada lemaknya. Telur juga. Tapi kita bilang saya nggak makan yang berlemak. Sebenarnya di dalam ikan, daging itu sudah ada lemaknya walaupun tidak digoreng. Jadi nasinya atau karbohidrat atau kentang atau mie itu dipakai dan lemak yang kita makan bersama lauk yang kita makan itu akan disimpan menjadi cadangan di badan. Tetapi kalau kita tidak memakan karbohidrat, lauk yang kita makan itu lemaknya akan dipakai untuk jadikan tenaga. Tapi ada prinsip juga untuk pengeluaran lebih banyak dong, jangan mager, harus olahraga dong. Kalau Anda olahraganya banyak, Anda melakukan olahraga yang intensitas yang cukup tinggi, Anda juga akan bisa pakai lemak kok. Sehingga Anda juga bisa memakai prinsip kalori in, kalori out. Bisa juga. Hanya tidak semua orang bisa mendapatkan manfaat kesehatan. Jadi berat badannya bagus. Tapi dengan memasukkan karbohidrat, ada saatnya satu saat tubuh kita akan menjadi resistensi insulin. Jadi tidak harus tuh orang jadi gemuk untuk mendapatkan resistensi insulin. Orang yang kurus, orang yang biasa aja bisa resistensi insulin. Karena tubuh sebenarnya tidak ingin gula. Begitu gula tinggi, gula akan diproses. Pada satu saat, sel kita tidak menginginkan gula lagi yang disebut resistensi insulin. Karena gula itu bikin radang di badan. Hormon kita akan naik, hormon kortisol kita akan naik, dan reaksi-reaksi imun kita akan meningkat pada saat terjadi peradangan di badan karena gula. Artinya Anda tambah lagi peradangan di badan dengan cara olahraga yang intensitasnya cukup berat. Berarti aktivitas simpatetik kita juga meningkat sehingga itu menambahkan stres di badan. Jadi artinya kalau Anda ingin memanfaatkan kalori, saya mau makan sembarangan aja, kemudian saya mau olahraga, tapi Anda harus siapkan dengan waktu yang cukup panjang untuk beristirahat. Nah, tapi apakah itu akan berjalan sepanjang seumur hidup, itu yang harus Anda tentukan, harus Anda pikirkan. Apakah saya ingin makan karbohidrat terus, saya olahraga terus seumur hidup sampai usia 70, 80, 90 tahun dengan cara olahraga 1-2 jam, apakah kita akan mampu satu saat seperti itu? Apakah kita akan mencapai umur tersebut dengan olahraga intensitas 1-2 jam tersebut pada usia-usia kita tua dan tidak terjadi resistensi insulin? Itu yang kita nggak tahu. Bisa aja satu saat kita akan terjadi resistensi insulin.
Karena tanpa stres yang cukup panjang juga sel kita pastinya akan rusak. Nggak mungkin sel kita muda terus. Itu yang mesti dipikirkan. Atau kita mulai dari sekarang. Mulai tadi satu, yang pertama kita kurangi snack, yang kedua kita kurangi jam makan atau intermittent fasting. Yang ketiga, mulai mengurangi karbohidrat supaya Anda tidak cepat terjadi resistensi insulin. Dan tiga ini mesti dibarengi dengan tidur. Tidur penting karena mengurangi inflamasi atau mengurangi radang di badan.